Halo, perkenalkan nama lengkap saya Lydia Hetriani Fatikasari. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang hakikat HAM, jenis HAM, karakter HAM, serta DUHAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia. Hakikat HAM yang pertama universal. HAM berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia atau HAM tidak dapat diambil kembali atau dicabut meskipun dalam keadaan tertentu seperti darurat. Yang ketiga, bersifat inheren. Hak asasi manusia atau HAM adalah bagian dari keberadaan manusia itu sendiri, bukan diberikan oleh negara atau institusi. Yang keempat, berbasis pada martabat manusia. Semua hak ini ditunjukkan untuk menghormati dan mendukung martabat setiap individu. Jenis-jenis HAM. Yang pertama, HAM sipil dan politik. Termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk berkumpul, dan hak atas keadilan. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, dan hak atas kesejahteraan. Yang ketiga, HAM kolektif, hak-hak yang dimiliki oleh kelompok tertentu, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas budaya. Karakteristik HAM. Yang pertama, indivisible atau tidak terpisahkan. Semua jenis hak asasi manusia atau HAM saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua, interdependent atau saling bergantung. Pelanggaran terhadap satu hak dapat mempengaruhi pelaksanaan hak-hak lainnya. Yang ketiga, equality and non-discrimination atau kesadaran dan non-diskriminasi. Setiap individu berhak atas HAM tanpa diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. DUHAM adalah dokumen penting yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Beberapa poin utama dari DUHAM meliputi: yang pertama, penegasan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Yang kedua, pengakuan atas hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan budaya. DUHAM menjadi alasan bagi pengembangan hukum dan standar HAM di berbagai negara dan organisasi internasional. Karakteristik DUHAM. Yang pertama, ketidakjelasan atau ambiguitas. DUHAM seringkali merujuk pada suatu hal yang tidak jelas atau ambigu. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, aturan, atau bahkan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Ketika suatu permasalahan atau situasi tidak memiliki aturan yang jelas atau memiliki dua tafsiran yang bisa dianggap sah, maka itu bisa dikatakan sebagai DUHAM. Yang kedua, keraguan dan kebingungan. Situasi yang penuh keraguan atau kebingungan sering dikaitkan dengan istilah DUHAM. Misalnya, jika seseorang dihadapkan pada sebuah pilihan yang tidak jelas mana yang benar atau salah, itu bisa dikategorikan sebagai kondisi DUHAM. Yang ketiga, kesulitan dalam pengambilan keputusan. Salah satu karakteristik dari DUHAM adalah kesulitan atau kebingungan dalam membuat keputusan karena tidak adanya petunjuk yang jelas. Misalnya, dalam konteks hukum warisan, jika aturan yang ada tidak cukup jelas, maka bisa diciptakan kebingungan dan dianggap DUHAM. Yang keempat, keterbatasan informasi. Seringkali ketidakjelasan yang terkait dengan DUHAM muncul karena keterbatasan informasi atau data yang ada. Dalam hal ini, pengambilan keputusan atau individu yang terlibat mungkin tidak memiliki gambaran yang lengkap atau memadai untuk menentukan langkah yang tepat.
Jenis-jenis duham. Dalam konteks tertentu, duham bisa dibedakan berdasarkan situasi atau jenis ketidakjelasan yang ada. Beberapa jenis duham yang dapat ditemukan antara lain: yang pertama, duham dalam hukum. Dalam konteks hukum Islam, duham dapat merujuk pada situasi di mana ketentuan hukum tidak jelas atau terlalu umum sehingga sulit untuk diterapkan pada kasus tertentu. Misalnya, ketentuan tentang warisan atau pernikahan yang tidak memberikan penjelasan yang cukup rinci, sehingga menyebabkan kebingungan di kalangan pengamal hukum. Yang kedua, duham dalam interpretasi agama. Dalam agama Islam, sering kali terjadi perbedaan pendapat antara para ulama mengenai suatu masalah fikih sehingga menciptakan duham atau ketidakjelasan dalam praktik ibadah atau aturan agama. Perbedaan ini mungkin muncul karena perbedaan interpretasi teks atau hadis yang membingungkan bagi umat. Yang ketiga, duham dalam praktik sosial. Duham juga dapat digunakan untuk menggambarkan kebingungan atau ketidakpastian dalam kehidupan sosial atau budaya. Misalnya, dalam sebuah masyarakat yang tidak memiliki norma atau tradisi yang jelas, kebingungan bisa muncul tentang apa yang dianggap benar atau salah. Yang keempat, duham dalam pemikiran filosofis. Dalam konteks filosofis, duham bisa merujuk pada kebingungan atau keraguan dalam mencari kebenaran atau makna hidup. Filsuf-filsuf tertentu mungkin menganggap bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan manusia sering berada dalam kondisi duham dalam usaha mencari pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi. Baik, jadi kesimpulan dari duham yang sudah saya jelaskan, duham merujuk pada suatu keadaan ketidakjelasan, kebingungan, atau keraguan dalam berbagai konteks, baik di dalam hukum, agama, sosial, atau filosofi. Karakteristik utamanya adalah adanya ambiguitas yang menyebabkan kesulitan dalam mengambil keputusan atau memahami suatu masalah secara jelas. Jenis-jenis duham bisa bervariasi, tetapi inti dari setiap jenis adalah ketidakpastian atau kebingungan yang dihadapi oleh individu atau kelompok dalam situasi tertentu.